Saudara, ketemu lagi dengan saya, Hadi Pranoto. Belum bosan kita membicarakan dugaan ijazah palsu Jokowi. Kali ini tidak langsung mengenai dugaan itu. Jokowi yang mempunyai pengalaman 2 periode atau 10 tahun menjadi presiden, menjadi kepala negara Republik Indonesia, seharusnya dia itu negarawan. Ya. Negarawan mempunyai karakter sebagai bapak bangsa, ya, yang mampu menjadi pengayom pelindung masyarakatnya, rakyatnya. Dalam konteks ini dikaitkan dengan lembaga kepolisian negara Republik Indonesia. Jokowi sebagai negarawan, sebagai kepala negara, ya, sebagai atasan dari Kapolri, mestinya berandil besar dalam rangka memotivasi, membangun lembaga kepolisian negara Republik Indonesia agar kepolisian bisa menjadi kebanggaan masyarakat, karena polisi dan masyarakat itu ibarat ikan dan air, saling membutuhkan. Dengan binaan, dengan motivasi dari kepala negara Jokowi, diharapkan polisi kepolisian menjadi alat negara, benar-benar alat negara yang berfungsi jaga keamanan, ketertiban, menegakkan hukum, mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Sesuai dengan filosofi jiwa kepolisian, yakni Tribrata dan Catur Prasetya, di mana intinya polisi bertekad mengabdi kepada nusa bangsa Indonesia dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia, di mana polisi dapat diandalkan oleh masyarakat sebagai penegak hukum, include di dalamnya menegakkan asas-asas hukum yang terkait dan menyatu dengan hukum, yakni utamanya asas legalitas, asas nullum delictum nulla puna sine previa lega punali, ya. Kemudian ada asas persamaan di depan hukum, asas equality before the law. Itu yang diharapkan, dan seharusnya negarawan berperan seperti itu, khusus terhadap lembaga kepolisian negara Republik Indonesia ini. Namun yang terjadi, masyarakat merasa prihatin, kok lembaga kepolisian
yang seharusnya dibina untuk menjadi alat negara diarahkan oleh Jokowi sebagai alatnya untuk kepentingan dirinya. Sebagai negarawan, menghadapi kasus dugaan ijazah palsu, banyak para bijak, para orang cendekiawan, ulama, masyarakat menyarankan Pak Jokowi jangan ribut dengan rakyatnya. Ya. Sudahlah, tunjukkan saja ijazahnya itu supaya masyarakat itu matanya melihat dan selesai sudah. Ya. Tidak seperti sekarang hal yang gampang menjadi sulit, hal yang sederhana menjadi berbelit-belit. Ya. Rakyat yang sedang menggunakan hak konstitusionalnya untuk berpendapat, untuk mengimplementasinya, mengimplementasikan keilmuannya, ya, menganalisa ijazah yang oleh kader PSI dikatakan asli, ya, diupload di Twitter atau apa itu namanya, ya, dianalisa, dikotak-katik, ya, itu akibat terlalu lama Pak Jokowi ini, ya, bersikap sembrono. Ijazah, coba sekarang itu, ya, polisi bilang asli, ya, Pak Jokowi pun mengaku itu asli, ya tunjukkan. Sejak ada orang namanya Bambang Tri, ya, menyoalkan ijazah itu, udah panggil itu para wartawan, panggil semua. Pak Jokowi punya kemampuan itu manggil orang bila perlu satu aula dipenuhi, tunjukkan iki lu ijazahku, iki lu skripsiku, ya, supaya Pak Jokowi tidak dicurigai macam-macam. Selesai sudah. Damai sejahtera berarti Pak Jokowi dalam hal ini negarawan yang mengayomi, melindungi masyarakatnya. Nah, sekarang yang terjadi kok malah, ya, menempuh jalur pidana. Waduh, luar biasa, ya. Mantan kepala negara, mantan presiden memidanakan rakyatnya, ya, yang seharusnya ini, ya, diberikan ruang yang lebih baik, ya, untuk mengembangkan keilmuan yang mereka miliki, ya. Bayangkan, bangga enggak mempunyai rakyat yang ahli digital forensik misalnya, ya, rakyat yang piawai seperti Dokter Diva misalnya, ya, yang paham telematika seperti Roy Suryo misalnya. Nah, seharusnya, ya, bangga, ya, negarawan, mantan kepala negara, mantan presiden, ya, bukan ditindas, ya. Pak Jokowi telah merusak citra polisi dalam hal ini, ya. Saya bilang demikian, ya, alasannya apa? Coba Pak Jokowi jangan bangga diekspos, diperiksa 1 jam atau kurang dari 1 jam,
bisa menyelesaikan menjawab 22 pertanyaan polisi di BAP, ya. Masyarakat geleng-geleng kepala, Pak Jokowi kok bisa melakukan seperti ini, ya. Itu namanya akrobatik hukum, ya. BAP keterangan, ya, untuk memberikan keterangan sebagai terlapor, biasanya di awal pertanyaannya itu mengenai identitas Pak Jokowi, ya, dan mereka itu ngetik Pak Jokowi, diketik, tek, ya, di laptop itu nama, tanggal lahir, zaman, dan seterusnya, nama istri, ya, nama anak, orang tua, dan sebagainya itu. Itu sudah berapa menit Pak Jokowi? Ya, satu pertanyaan. Pertanyaan kedua. Jadi mestinya ditanya terkait kronologi, terkait peristiwa, terkait kondisi keadaan pendidikan Pak Jokowi, keadaan yang terkait dengan ijazah-ijazah Pak Jokowi. Wah, itu satu pertanyaan, ya, membutuhkan waktu yang cukup lama. Biasanya seperti itu makan waktu minimal 6 jam Pak Jokowi. Ya. Saya 35 tahun lebih, ya, sebagai lawyer, ya, sering mendampingi tersangka atau mendampingi terperiksa. Ya, pertanyaannya satu saja itu memakan waktu yang, ya, cukup banyak waktunya, ya. Nah, kalau nggak sampai 1 jam 22 pertanyaan, Pak Jokowi berakrobat itu, ya, polisi berakrobat, atau mungkin, ya, Pak Jokowi diperlakukan tidak sama dengan orang lain, artinya tidak equal before the law. Jawaban pertanyaan sudah disiapkan oleh aparat, ya, tinggal datang, ngobrol-ngobrol, tanda tangan. Nah, itu kan tidak benar. Pak Jokowi merusak citra polisi. Ya, Pak Jokowi mengundang polisi, calon pimpinan polisi, ya, bertandang ke rumah Pak Jokowi, ke kediaman Pak Jokowi. Pak Jokowi jangan bangga, jangan senang. Masyarakat menilai Pak Jokowi ini mau menanamkan pengaruh kepada polisi. Untuk apa? Untuk kepentingan Pak Jokowi. Ya, ini yang tidak sehat. Ya, mengingkari eksistensi polisi sebagai alat negara yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, oleh negara ini, benar-benar, ya, berjiwa tribrata catur prasetya, ya, benar-benar mendalami kode etik profesi, benar-benar menegakkan hukum yang profesional, modern, terpercaya, ya, yang prediktif, yang responsibilitas, yang transparansi, berkeadilan. Nah, Pak Jokowi bermain-main di ranah ini, ya, itu tidak elok, karena seharusnya Pak Jokowi negarawan, ya. Negarawan itu di demo katakanlah seperti apapun. Ingat itu, Bung Karno menghadapi demonstran, ya, diajak bicara di tangga istana itu, ya toh, ngobrol enak-enak. Ya, demonstran kalau ngomong kayak apa? Bung Karno tidak merasa direndahkan serendah-rendahnya, dihina sehina-hinanya, ya.
Pemimpin kok mentalnya mental seperti itu, ya. Nggak ada yang menghina, nggak ada yang merendahkan, ya. Entoh ada orang kotak-katik ijazah karena Pak Jokowi sendiri penyebabnya. Coba kalau berapa tahun yang lalu, ya, tunjukkan ini kalau ijazahku, selesai sudah. Atau mungkin, ya, mungkin ini Pak Jokowi memang tidak punya ijazah. Nah, atau mungkin ini Pak Jokowi punya agenda terselubung yang jahat terhadap bangsa negara ini. Ya. Untuk itu, coba Pak Jokowi introspeksi lagi. Jangan diterus-teruskan kegaduhan ini. Ya, dunia memandang malu kita. Ya, saya bukan pembenci, saya pendukung Anda. Ya, saya anggota Dewan Pengarah yang pertama sekali pidato mengarahkan tim kampanye daerah mensukseskan Anda sebagai presiden di Jawa Timur. Ya, jadi kecewa melihat, ya, tiap kejadian yang Anda ini mengecewakan. Tidak akan selesai kalau begini, ya, meskipun Dirpidum, Bareskrim, Mabes Polri, ya, dia tidak menyelesaikan itu, malah jadi analisa yang aneh-aneh, ya. Polisi kok cari identik dengan mana? Yang padanannya untuk identik itu mestinya diperiksa, jangan-jangan itu palsu, sama-sama palsu, ya. Bisa jadi seperti itu pergunjingan masyarakat. Identik tidak sama dengan otentik, ya toh. Ngomong identik kok asli, ya. Nah, kalau ngomong asli, coba beranilah polisi yang profesional modern, ajak yang lain untuk bersama-sama, ya, berkolaborasi menyelidiki ini. Ada ahli-ahli seperti, ya, Dr. Rismond Sianipar, ya, Dr. Roy Suryo, Dr. Tifa, ya, mereka mempunyai keahliannya masing-masing. Ya, diteliti fotonya, ya, diteliti usianya daripada kertas itu, pembandingnya pun demikian, ya. Nah, itu kalau fair. Tapi kalau fait accompli seperti ini, tidak akan selesai. Dari itu yang salah besar adalah Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi bukan menjadi negarawan. Salam.